in America this week for a healthy dose of religious humility. There are too many people getting too much face time on television who claim exalted status for Christianity and who are demeaning other faith traditions, particularly that of Islam. And my friends, this has got to stop. A conversation about God demands grace, an openness, a willingness to learn, to have our own ideas challenged, our convictions questioned. These are the hallmarks of humility. When I was in seminary, I read from someone whose name is lost to me now, when you speak of God, your voice should shake a little. You know, Jesus had no time for religious know-it-alls. He saved some of his harshest criticism for church leaders, for the Pharisees, the religious leaders who were so certain about who was out and who was in, who was holy and unholy, clean and unclean. Jesus was forever taking all this religious certainty and turning it on its head. And we can only imagine what Jesus would have said about Pastor Terry Jones and his Burn the Koran campaign. I think he would say, this has got to stop. Followers of Islam believe that the Quran is a collection of revelations received by the Prophet Muhammad from God about 1400 years ago. They believe that Muhammad was the last of a series of prophets and teachers and messengers that included Adam, Moses, Jesus, Abraham, all names revered by us as well. The word Islam means peaceful surrender to the will. Ulama top sak donya ketemu paus itu cek sambung. Wong Nasrani ketemu Islam cek sambung karena figurnya sama, figur yang disebut tokoh idolanya sama, ada Musa, ada Isa, ada Ibrahim. Mereka nyebut paling beda David, Musa, John, Yahya, jadi John Bogono lah pokoknya jadi. Tapi nama yang disebut sama. Sama-sama jadi master, jadi idola. Coba kalau kamu nyebut nama-nama itu di orang komunis. Musa iku sapa? Ibrahim iku sapa? Pusing kowe cara ketemu. Kowe Islam lan Nasrani iku jek sambung. Isa oke, sama-sama tokoh populer Isa. Ken nerangno iku Abdullah wa Rasuluh, kono nganggep Isa iku Trinitas saklisu napa? Salasa. Tapi kan sambung, jenenge Isa itu sama-sama orang yang harus dihormati. Tapi kowe ketemu wong Cina, wong komunis. Isa Mandua, siapa dia? Dia itu orang mana? Tokoh apa? Pernah presiden apa enggak? Nganti mbok bakas. Karena taunya orang besar itu, misalnya jabatan apa? Politik. Niku sirine kena apa? Ulama sak Indonesia riyen ketika Bung Karno, ketika Pak Harto Pabel. Iku sing anti ning undang-undang ambek komunis. Padahal mereka pernah berkawan ambek partai-partai Kristen, misalnya ambek Parkindo. Kulo niku anak kiai, putune kiai dadi roh. Saya punya sanad betul dialeknya Kiai Maskur, dialeknya Gus Wahid. Ya dialeknya buyut-buyut saya karena tadi enggak ada harapan dengan komunis kita itu karena enggak mengakui kitab nopo suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhir abad 20 dan awal abad ke-21, sejumlah besar umat Islam berimigrasi ke Eropa Barat dan sebagian ke wilayah Amerika. Pada tahun 2010, diperkirakan 44 juta umat muslim yang tinggal di Eropa atau 6%, termasuk 19 juta di Uni Eropa atau 3,8%, dan diproyeksikan persentase umat muslim akan mencapai 8% di Eropa pada tahun 2030, sedangkan di Amerika pada tahun 2010 tercatat ada sekitaran 2.600.000 umat Islam di Amerika atau 0,8% dari populasi Amerika Serikat. Sedangkan menurut dari berbagai survei pada tahun 2020 lalu, umat Islam di Amerika diperkirakan sudah mencapai 3,8
juta lebih. Umat Islam di Eropa dan Amerika sering menjadi subjek dari perdebatan intens dan kampanye politik. Terkadang akan menjadi lebih hangat ketika ada peristiwa-peristiwa serangan dari kelompok ekstremis yang mengatasnamakan Islam. Kontroversi kartun Nabi Muhammad SAW yang terjadi di Denmark, perdebatan soal cara berpakaian Islami, dan kampanye partai-partai sayap kanan yang secara populis melihat Muslim sebagai ancaman terhadap nilai-nilai di Eropa dan Amerika, budaya, dan cara hidup. Peristiwa tersebut juga yang telah memicu perdebatan yang berkembang mengenai topik Islamfobia. Populasi Muslim di Eropa dan Amerika sangat beragam, apalagi ditinjau dari sejarah dan asal-usul masuknya Islam di Eropa maupun di Amerika. Bahkan, menurut Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau yang akrab dipanggil Gus Baha, salah satu dari sekian cara Islam diterima begitu mudah di Eropa dan Amerika ialah karena di Eropa dan Amerika banyak orang-orang Nasrani yang meyakini kitab suci. Dengan keyakinan seperti itu, figur-figur yang diidolakan dan disebut-sebut itu sama persis dengan figur-figur yang diidolakan dan disebut-sebut dalam Islam. Dan menurut Gus Baha, orang Islam mengislamkan orang Nasrani itu nyambung dan gampang karena figur-figur yang idolakan sama persis, cuma beda dalam pemahaman dan keyakinan. Dan pendeta wanita asal Amerika pun menyampaikan seperti yang disampaikan Gus Baha tentang figur-figur yang diidolakan dan dijadikan master antara Islam dan Nasrani seperti Adam, Ibrahim, Musa, dan Isa. Pendeta tersebut juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menjadi nabi terakhir dalam Islam. Masih menurut pendeta wanita tersebut, pembahasan tentang Allah harus dilakukan secara mulia, secara terbuka, dan dengan kemauan untuk belajar agar bisa menerima ketika gagasannya digugat dan ketika keyakinannya pun dipertanyakan. Itulah tanda kerendahan hati, tuturnya. Pendeta wanita tersebut juga mengatakan ketika dirinya masih belajar di perguruan seminari, dirinya membaca tulisan dari seseorang bahwa ketika menyebut nama Allah, suara Anda selayaknya bergetar. Dengan penjelasan dari Gus Baha tadi, jadi orang Islam itu lebih gampang mengislamkan orang-orang Nasrani dan orang-orang yang mempercayai adanya Tuhan dan kitab suci. Berbeda terbalik dengan orang-orang komunis yang tidak percaya sama sekali sama kitab suci. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalam.